Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Undang-undang tersebut penguatan atas undang-undang sebelumnya, UU Nomor 3 Tahun 1950, di mana Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi, tetapi bukan provinsi. Wilayahnya terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta yang sekaligus sebagai ibu kota daerah istimewa Yogyakarta. Konsekuensi dari UU itu, meski nomenklaturnya hampir mirip dengan provinsi lain, mengandung konsekuensi hukum dan politik yang berbeda, terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apakah Ade Armando tahu mengenai hal itu ketika mengomentari beberapa mahasiswa yang berdemo di titik nol Yogyakarta beberapa waktu yang lalu memprotes politik dinasti? Ade menyalahkan para mahasiswa itu karena menganggap mereka tidak paham soal politik dinasti. Lebih-lebih karena itu dilakukan di Yogyakarta yang menurut Ade justru contoh bagaimana politik dinasti yang sesungguhnya diterapkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata tak berbeda jauh. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan karena tidak menghargai keberadaan lian. Ada kekacauan logika di situ melihat argumentasi Ade Armando. Di samping Ade menghilangkan faktor UU yang mengikat DIY, Ade tidak membedakan republik rasa kerajaan dengan kerajaan rasa republik. Para mahasiswa di Yogyakarta itu sebenarnya menggugat republik rasa kerajaan, di mana sistem kepemimpinannya memakai jalan demokrasi sebagai negara republik, diatur oleh sistem dan UU yang berkait dengan sistem politik yang berlaku, tetapi ada masalah dalam prosesnya. Secara filosofis, undang-undang dibangun dengan merit system, termasuk mengenai tingkat usia dalam posisi jabatan publik seperti misal anggota legislatif, wali kota, bupati, gubernur, dan juga presiden. Lembaga yang berhak merumuskan adalah lembaga legislatif dan presiden dalam proses pembentukan rencana undang-undang atau RUU. Di sini pokok masalahnya yang sering dikaburkan atau diabaikan mereka, khususnya yang membela keputusan MK nomor 90/PUU 21 Romawi tahun 2023. Sementara para ahli hukum tata negara menilai bahwa hal itu berpotensi melanggar rambu-rambu atau asas penyelenggaraan kekuasaan dan sistem hukum kita. Seterangnya, sesiapa yang pro dan pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran cenderung mengabaikan faktor ini. Hanya berpegang pada fakta bahwa putusan MK nomor 90 itu final and binding. Tak peduli keputusan MK itu mengakibatkan jatuhnya vonis Majelis Kehormatan MK yang menilai bahwa keputusan itu cacat moral karena terjadi pelanggaran etik para hakimnya. Ketua Mahkamah Konstitusi disebut melakukan pelanggaran paling berat dengan konsekuensi dicopot dari posisi Ketua MK dan tidak boleh mengikuti proses persidangan berkait dalam sengketa Pilpres 2024. Fakta putusan dari MK itu menjelaskan proses hukum yang kemudian banyak melahirkan aksi penolakan
termasuk oleh para mahasiswa di titik nol Yogyakarta itu. Kalau Ade Armando, politikus dari PSI, mengabaikan hal itu dan hanya berpegang pada keputusan MK yang final and binding, kenapa dia mempersoalkan sistem monarki pemerintahan Yogyakarta yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tahun 2012? Bisa karena tidak tahu, bisa karena politikus cenderung tidak fair dalam memberikan pendapat, atau lebih suka waton suloyo asal debat ngawur. Kalau tidak tahu sejarah, mungkin persis dengan ketuanya Kaisang Pangarep yang mengatakan tidak tahu Orde Baru karena dirinya belum lahir pada waktu itu. Padahal dia adalah ketua umum partai politik peserta pemilu yang berkait dan berorientasi kepada publik. Pernyataannya cerminan ketidakpekaan pada permasalahan publik berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Lantas bagaimana dia mau mengurusi atau bahkan mengerahkan publik? Memangnya untuk tahu sejarah revolusi Prancis kita harus lahir barengan dengan Napoleon Bonaparte? Dalam acara PDP, podcast Depan Pintu di salah satu TV swasta, Kaisang sendiri sering tanpa disadari memamerkan kebocilan pengetahuan sospolnya. Antara lain dia pernah menyebut bahwa Malaysia dipimpin oleh presiden, di mana pendapat tersebut langsung dikoreksi oleh Inayah Wahid, putrinya Gus Dur, selaku tamu dalam program TV yang diproduseri oleh Kaisang itu sendiri. Tapi ya demikianlah, di platform media manapun, apalagi di medsos, kita sering membaca tulisan yang lucu-lucu, yang marah-marah, yang bijak-bijak, atau setidaknya sok bijak. Saya menghargai semua itu, wong namanya menggambarkan pikiran banyak orang, apalagi dalam sentimen Pilpres 2024. Tidak peduli apakah itu profesor, penulis, penyair, sering tampak ketidakpekaannya pada problem lingkungan. Menganggapnya bukan persoalan ketika tidak menyangkut kepentingannya secara langsung. Bahkan ada upaya sadar untuk mereduksi situasi itu dengan menyalahkan diri sendiri. Apalagi ketika menyangkut dulu memuja Jokowi, terus kemudian kini menyalahkan Jokowi. Yang dikritik justru perubahan sikap dari yang dulu mendukung, kemudian kini tidak mendukung. Bukannya menyoal apa sebabnya. Apa sebabnya terjadi perubahan itu, baik perubahan sikap pada subjek dan objek masing-masing. Malah menudingnya sebagai demensia tanpa mengerti makna dari kata itu. Medsos seperti Facebook adalah gambaran senyatanya kehidupan kita. Tetapi efek mediasinya sering tidak disadari, terutama dalam bias komunikasi. Apalagi ketika kemampuan literasi yang lemah. Misalnya begini, ada orang yang menulis di Facebook, kritik itu berisik, cuma kerja orang yang enggak kebagian, enggak usah ditanggapi, katanya, dan seterusnya. Terus ada yang nanggepi, begitu dapat bagian, diem. Si pemosting tweet balas nanggepin, iya, terus nganggep orang lain berisik. Entahlah, sadar atau tidak, memulai tweet dengan frasa kritik itu berisik, lah apa dia sedang membicarakan dirinya sendiri? Itu cuma contoh soal, tidak usah baper, karena ada juga yang keheranan nggak tahu ini era apa. Karena tulisnya kritik tanpa sinisme kayaknya kurang memuaskan. Lah karakter media bernama medsos tentu beda dengan sebuah jurnal. Bahkan jurnal yang paling abal-abal sekalipun.
Inilah Indonesia, mau serius, mau geguyon, semua bisa disalahkan. Sampai soal kesadaran berbangsa dan bernegara pun, warga negara mengupayakannya secara otodidak. Karena dari para elite politik, kelas menengah, para akademisi, juga sama-sama sedang berproses dalam autodidak itu. Termasuk yang mengaku partai kaum muda seperti PSI, mengaku partai move on dengan aras baru tetapi pro status quo. Beda dengan anak-anak muda di Thailand dengan Move Forward Party, pimpinan Krita Limjarunrat. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mengaku partai bocil ini memenuhi setiap titik daerah istimewa Yogyakarta dengan baliho-baliho yang bagus bahwa partainya adalah partai Jokowi. Tetapi elit partainya menghina DIY karena politik dinasti. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Hatilah satu pasti tumbuh seribu. Masih segar dalam ingatan kami ketika mulutmu mengucapkan sebuah janji demi negaramu dan demi rakyatmu. Seakan mengabdi tapi kini kau selalu minta dilayani. Walau kami tahu janjimu takkan pernah terbukti, karena semua itu hanya sebuah ilusi mimpi. Demi pertiwi jangan kau jual negeri ini.